Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Cerita Menyeramkan Saat Pengabdi Setan Meninggal Dunia. Meski hidup di dunia modern, masih ada orang yang kuno dan kolot. Tak heran bila sampai sekarang kasus gendam, guna-guna dan santet masih meluas di masyarakat. Terlihat agak tidak masuk akal, tapi memang begitulah kenyataannya. Seperti kisah Kakti, gadis Malaysia yang berbagi pengalaman horor tentang tetangga yang punya jin pendamping seumur hidup. Melalui akun Twitter @linazen, dia membagi pengalamannya menjaga jenazah yang sedang menunggu kedatangan jin pendampingnya. Betapa bahayanya kalau pakai jin pendamping untuk melindungi diri, benar-benar sudah berpaling dari Allah. Ini bukan untuk membuka aib, tapi untuk pengetahuan kita semua. Ini kisah tetangga yang mengamalkan ilmu hitam. Satu hari, sang tetangga yang tinggal sendirian sedang sakit. Orang-orang menemukan dia dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam rumahnya. Ambulans sudah dipanggil dan sang tetangga itu segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, dokter menyatakan wanita itu sudah meninggal dunia. Semua anak-anaknya dihubungi, namun ada yang bilang sedang dalam perjalanan, ada yang bilang tidak bisa pulang, yang bilang dalam perjalanan itu rumahnya jauh sekali di Kedah. Sang anak itu meminta para tetangga mengurus jenazah ibunya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ustadz yang mengurus pemakaman mengatakan tukang gali kubur masih bekerja, sehingga proses pemakaman harus menunggu 1 jam lagi. Jenazah selesai dimandikan pukul 4 sore. Setelah itu dikafani. Para peziarah sudah duduk membaca surat Yasin selama 1 jam. Menjelang maghrib, Ustadz bilang jenazah tak boleh ditinggalkan sendiri. Jadilah orang-orang bergiliran menjaga jenazah hingga esok pagi. Saat pukul 8 malam, tiap rumah mendapat jatah jaga selama 1 jam. Saat menjaga mayat itulah banyak pengalaman dialami para tetangga tersebut. Sampailah bagian Kakti yang menjaga. Saat itu pukul 11 malam. Sambil jaga itu, dia beserta mamanya dan beberapa orang duduk membaca Yasin untuk almarhumah. Tiba-tiba mereka merasa merinding. Jenazah seperti beralih dan menghadap arah kiblat. Dia mengaku melihat jelas gerakan si mayit, sehingga mereka melompat keluar rumah karena takut. Tapi Mama Kakti mencegah mereka agar tetap di tempat karena amanah menjaga jenazah almarhumah. Mama Kakti minta mereka membetulkan arah jenazah, dan orang-orang memberanikan diri masuk lagi dan mencoba mengarahkan jenazah menghadap kiblat. Mereka mendorong bagian tengah tubuh jenazah, tapi tiba-tiba tali kafan terputus. Tali itu kemudian diikatkan lagi, dan rame-rame mendorong jenazah agar menghadap kiblat. Tapi beratnya minta ampun. Setelah beres, mereka buru-buru menuju pintu untuk keluar tanpa banyak bicara tentang kejadian tadi. Berikutnya orang sebelah rumah Kakti yang dapat giliran jaga. Orang-orang yang sebelumnya tak bercerita tentang keanehan itu. Tak sampai 10 menit, orang yang mendapatkan giliran jaga berikutnya itu mengetuk rumah Kakti. Katanya mereka melihat jenazah berada di dapur Kakti, dan keluarganya tentu saja tidak percaya. Tak mungkin jenazah bisa bangun. Rupanya maksud penjaga itu, jenazah tetangga itu bukan bangkit, tapi berbaring di dapur. Dia menantang keluarga Kakti untuk melihatnya sendiri. Saat melihat ke dalam, mereka melihat jenazah di ruang tamu. Mereka kemudian memanggil anak almarhumah dan menceritakan kejadian-kejadian aneh tersebut. Anaknya tak percaya, malah memaki-maki warga yang mengurus jenazah sang ibu. Dia bilang para tetangga itu hanya beralasan karena tak mau jaga jenazah ibunya. Malas adu mulut, para tetangga pun pulang. Tinggal sang anak dan jenazah ibunya di rumah itu. Tapi para tetangga tetap prihatin dan menjenguk keluarga yang berduka itu.
Tapi kejadian-kejadian aneh yang dialami semakin parah. Saat datang, anaknya mengunci rumahnya, sementara dia membeli makanan. Namun saat balik ke rumah, nasi berserakan di dalam dapur, rumah pun berbau busuk. Sang anak melihat jenazah ibunya bergerak-gerak. Ustadz bilang, ibunya kemungkinan mengamalkan ilmu hitam. Anaknya kadang melihat ibunya duduk menyuapi orang di dapur, tapi dia tidak tahu siapa yang disuapi itu. Ustadz pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu tali pocongnya dibuka, semua orang terkejut. Muka jenazah itu biru. Setelah itu Ustadz menyiramnya dengan air mawar, sehingga bau rumah itu kembali wangi. Tidak sampai 10 menit, muka almarhumah kembali normal. Esok paginya, Kakti tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan, tapi mendengar cerita, anaknya membakar sebuah benda milik ibunya. Tapi benda itu tidak terbakar, sebab sudah menyatu. Apa yang terjadi dengan benda itu, sampai sekarang Kakti tidak tahu. Tapi memang rumah tetangga Kakti itu memang seram bagi orang luar kampung, walaupun hanya memandangnya saja. Tapi bagi para tetangga, kata Kakti, kondisi rumahnya yang demikian itu sudah biasa. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.